Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nurojana dengan NIM 13211113303 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Oke, sistem respirasi adalah pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Anatomi sistem respirasi terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung ini ketika seseorang bernapas melalui hidung, udara yang berasal dari dua lubang hidung akan memasuki rongga hidung. Rongga hidung ini dilapisi dengan selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga ada konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Kemudian ada faring, laring, dan trakea. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofaring dan saluran pencernaan orofaring pada bagian belakang. Ada katup pemisah yang disebut epiglotis yang berfungsi pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Kemudian ada laring. Laring ini terdapat di belakang faring, tempat melekatnya pita suara. Masuknya udara melalui faring ini akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Kemudian ada trakea, saluran utama ke paru-paru yang letaknya di depan kerongkongan. Pada trakea terdapat cincin atau lingkaran tulang rawan yang berfungsi menjaga jalan nafas agar tetap terbuka. Udara yang melewati trakea selanjutnya akan memasuki bronkus yang berada di paru-paru. Ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus ini adalah cabang dari trakea, yang mana terdapat dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus ini adalah percabangan terakhir dari bronkus. Bronkiolus ini memiliki diameter paling kecil tersusun dari plat tulang rawan dan hampir tidak terlihat. Bronkiolus kiri ada 2, sedangkan kanan ada 3. Yang terakhir ada alveolus. Setiap bronkiolus bercabang menjadi ductus alveolis. Pada ductus alveolis ini mengandung gelembung udara yang disebut alveolus. Alveolus ini sebagai permukaan respirasi. Kemudian ada 2 jenis pernapasan. Pernapasan yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada ini dimulai dari inspirasi, di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil yang menyebabkan udara masuk. Kemudian ada fase ekspirasi. Otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, dan tekanan udara rongga dada meningkat, akibatnya udara keluar. Kemudian yang kedua ada pernapasan perut. Ada yang pertama inspirasinya itu otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar,
sehingga tekanan udara mengecil. Paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Kemudian ada fase ekspirasi. Otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Volume rongga dada mengecil dan tekanan meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Kemudian ada fisiologis sistem respirasi. Pertama ada volubetidal, yang mana banyaknya udara yang masuk dan keluar paru-paru itu sama, yaitu 500 mili normalnya. Kemudian ada mekanisme pertukaran gas, adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada pengangkutan oksigen. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi, yang mana ada tahapan, yaitu pertama, alveolus memiliki oksigen lebih tinggi daripada oksigen di dalam darah. Kemudian, oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi dengan melewati membran alveolus. Di dalam darah, oksigen sebagian besar diikat oleh hemoglobin yang terdapat pada eritrosit. Selain diikat oleh hemoglobin, sebagian kecil juga larut dalam plasma darah. Setelah berada di dalam darah, oksigen kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diadakan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Kemudian ada pengeluaran karbon dioksida. Karbon dioksida hasil dari proses respirasi diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai udara pernapasan. Yang mana tahapannya itu ada di jaringan karbon dioksida lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika oksigen di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka karbon dioksida di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Kemudian ketika karbon dioksida berada di dalam darah, sebagian besar karbon dioksida akan diubah menjadi ion bikarbonat. Nah, 20% karbon dioksida akan terikat oleh Hb pada eritrosit, sedangkan 10% lainnya larut dalam plasma darah. Di dalam darah ini, karbon dioksida dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Yang terakhir ada kontrol pernapasan, yang mana pusat pengaturan pernapasan adalah medula oblongata dan pons, di mana ketentuannya itu respirasi normal antara 12 sampai 15 kali per menit. Pada kondisi tertentu, frekuensi respirasi dapat meningkat atau menurun bergantung kondisi. Yang menaikkan dan menurunkan kecepatan respirasi adalah medula oblongata dan pons. Yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.